Kemarin, gue sempat ngebahas tips-tips untuk menghadapi interview beserta pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh ship owner, tapi hanya singkatnya saja. Tapi kita harus bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan gua Putra. Oke, seperti yang gue bicarakan di awal sebelum bumper, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pihak ship owner. Cuma ini hanya ringkas-ringkasnya saja. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, gua akan menjelaskan channel ini bahwa channel Saleh Putra membahas tentang seputar crewing, keberangkatan pelaut, dan juga berkaitan dengan maritim. So, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang berbau dengan maritim, job di kapal, dan juga crewing. Jadi jika kalian yang baru datang dan baru lihat channel ini, nggak perlu ragu, langsung subscribe. Jika ada pertanyaan seputar tentang job di kapal, mau itu di offshore ataupun di onshore, bisa langsung saja follow my LinkedIn. Nah, di sini gua akan memberikan kisi-kisi untuk di deck officer terlebih dahulu. Dan untuk di engine officer dan juga rating mungkin gua akan bahas di next video. Oke, di kisi-kisi yang sering ditanya oleh pihak ship owner walaupun tidak terperinci, tapi setidaknya bisa menjadi bahan referensi teman-teman pelaut yang harus dipelajari, khususnya deck officer. Oke, gua mulai dari MARPOL yaitu Marine Pollution. Nah, ini Marpol kan ada 6 aneks. Aneks itu yang terbaru aneks 7, yaitu tentang ballast water. Nah, aneks ada aneks 1 tentang pollution by oil, aneks 2 tentang noxious liquid yang disebut dengan cairan berbahaya, aneks 3 itu tentang pollution by harmful substance yang disebut dengan polusi zat yang berbahaya yang dibawa melalui laut. Aneks keempat tentang sewage yaitu yang disebut dengan air selokan. Aneks 5 itu tentang garbage atau yang disebut dengan sampah. Aneks ke-6 itu tentang air pollution from the ship, artinya polusi udara dari kapal. Dan aneks ke-7 yaitu ballast water. Dan para crew deck officer harus tahu semua ini karena itu penting-penting banget buat teman-teman. Oke? Lalu adanya SOLAS. Dan SOLAS itu Safety of Life at Sea. SOLAS ini merupakan konvensi paling penting dari seluruh konvensi internasional tentang maritim. SOLAS menjadi standar keselamatan maritim yang wajib diterapkan pada kapal niaga dan ini menjadi induk bagi terbitnya berbagai standar konstruksi kapal, peralatan, dan pengoperasian. Nah, mungkin teman-teman gak asing lagi tentang film Titanic yang sempat menabrak gunung es tahun 1912 yang hampir menewaskan 1.500 penumpang termasuk awak kapal. Di kejadian ini banyak menimbulkan pertanyaan tentang standar keamanannya. Hingga akhirnya setelah kejadian tersebut diselenggarakan konferensi pertama SOLAS di tahun 1914 sampai pada akhirnya pada cetakan 2014 dan dalam pengembangan tentang SOLAS. Yaitu beberapa bab yang disebutkan, yaitu bab pertama adalah ketentuan umumnya berisi peraturan survei untuk semua jenis kapal. Bab kedua, strip 1 adalah konstruksi, yaitu berisi persyaratan konstruksi kapal, sekat-sekatnya kedap air, stabilitas kapal, permesinan kapal, dan kelistrikan. Bab kedua, strip 2 adalah perlindungan dari kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran. Dan detailsnya mungkin teman-teman bisa buka-buka lagi di manual booknya. Bab ketiga yaitu tentang alat-alat keselamatan dan penempatan. Nah, ini biasa yang akan ditekankan di dalam interview. Bab keempat tentang komunikasi radio. Bab kelima tentang keselamatan navigasi atau biasa yang disebut safety of navigation. Dan ini juga ditekankan di dalam interview. Bab keenam tentang pengangkutan muatan. Bab ketujuh hampir sama dengan bab ke-6 tadi, cuma bedanya mengangkut muatan yang berbahaya atau yang disebut dengan IMDG code. Pasti teman-teman pelaut udah tahu tentang hal ini. Bab ke-8 yaitu tentang kapal nuklir, bab ke-9 yaitu manajemen keselamatan dalam mengoperasikan kapal. Bab ke-10 yaitu keselamatan untuk kapal yang berkecepatan tinggi. Ada beberapa bab lagi, 4 atau 5 lagi ya. Mungkin teman-teman
buka manual booknya lagi nanti. Nah, terus adanya pertanyaan tentang STCW atau yang disebut dengan Standard Training Certificate Watchkeeping. Lalu apa itu MLC? MLC itu Maritime Labour Convention. Lalu ada yang namanya ISM Code. Nah, teman-teman pelaut khususnya deck officer hafalin tentang ISM Code, arti dari ISM Code, tujuan ISM Code, elemen ISM Code, dan biasanya khususnya dalam pengimplementasiannya itu elemen 2, 4, 7, dan 8. Lalu ada namanya lagi LSA dan FFV Code dan Safety Procedure. Terus ada yang namanya Operation. Nah, ini mengandung 4 hal, yaitu tentang 7 elemen ISM, shipboard procedure, stowage plan, cargo dan ship handling. Lalu ada yang namanya stability. Nah, teman-teman pelaut di sini harus menjelaskan definisi dasar tentang stability. Terus jenis-jenis stability, trim calculation, kan pasti ada yang namanya stability booklet, TPC, turn per centimeter, dan ada minimum GM. Nah, ini satu sama lainnya saling berkaitan. Lalu ada deck strength, terus cara hitung AFT draft hanya jika yang diketahui hanya for dan main draft. Lalu ada cara hitung like ship, passage plan, cardinal buoy. Lalu tugas DPA itu apa? Nah, itu kan DPA kan designated personasor. Terus ada lagi SMS. Nanti ada pertanyaan tentang call reg juga, yaitu biasa disebut collision regulation. Jadi ya harus dijabarkan tentang call reg dan juga application juga. Nah, call reg ini kan rule-rulenya banyak. Tapi biasanya khusus adalah rule yang ke-5 sampai ke rule ke-13, 13, 15, 11 lah gitu ya. Dan terakhir ada pertanyaan tentang drill skenario dan emergency. Nah, di sini teman-teman pelaut harus menjelaskan emergency prosedurnya, dan biasanya elemen yang ditanya itu tentang ISM elemen yang ke-8, yaitu tentang emergency preparedness, dan apa saja yang terkandung emergency preparedness, yaitu emergency response plan atau ERP, maritime contingency plan atau EMCP, dan seaborne pollution emergency plan yang biasa disebut dengan SOPEP. Wah, kayaknya banyak juga kisi-kisi yang gua sampaikan di sini, tapi semua itu buat teman-teman pelaut yang mengalami kendala pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering dilontarkan oleh ship owner. Tapi mungkin ada beberapa sebagian dari owner lain berbeda-beda. Tapi ya di sini gua ambil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi, teman-teman deck officer ketika menghadapi interview, ya teman-teman harus bisa dan jangan frustasi duluan sebelum di interview. Tetap keep calm down. Oke, gitu aja teman-teman. Jika ada saran atau koreksi, nggak perlu ragu untuk menulis di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya bagi pelaut, dan pastinya subscribe to my channel agar nantinya bisa memberikan konten-konten yang berkualitas di episode yang akan mendatang. Oke, gue Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam crewing.